Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, bertemu kembali bersama saya di teras Al-Azhar. Di teras kita ngobrolin yang penting. Ini sudah episode yang ketiga dan kali ini saya bersama dengan Bang Adi. Beliau ini seorang pengusaha properti, lebih tepatnya perusahaan beliau bergerak di bidang joglo antik ya Bang ya. Joglo antik, jadi pengadaan, perakitan sampai pendirian rumah joglo. Saya tidak akan memperkenalkan beliau karena lebih afdol kalau Bang Adi sendiri yang memperkenalkan diri. Monggo Bang Adi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Darsono Adi Suryo. Lahir di Demak 15 November 1985. Tepatnya kemarin saya umur 35 tahun. Ya. Masih muda. Masih muda, ya alhamdulillah. Istri 1, anak baru 3. Ya, untuk biografi saya, untuk kuliah, saya langsung saja SD, SMP, SMA. Saya kuliah di 3 perguruan tinggi yang berbeda sebenarnya. Iya, yang pertama tahun 2004 saya kuliah di Teknik Mesin UMS. Terus 2006 saya dapat beasiswa di D3 Komputer Jaringan di UNS. Itu saya jalani dua-duanya. Dua-duanya. Dan alhamdulillah lulus tahun 2009, berselang cuma 2 bulan. Agustus sama November kalau tidak salah. Sekitar itu. Terus belum cukup itu saya kuliah lagi di Akta 4. Jadi, ngajar ya, buat 1 guru, tahun, ya. 1 tahun. Itu kisah awalnya saya kuliah 3 dan wisuda 3 kali juga. Wes. Sampai wisuda bolak-balik. Nah, dari situ awal karir saya pernah juga juara di Menpora, termasuk inovasi mesin. Saya membuat salah satu sama teman-teman itu mendapatkan penghargaan inovasi terbaik nasional, masuk di TV One juga tahun 2006 waktu itu, dan sempat ditawari S2 di Jepang. Cuman saya beasiswa itu padahal ya? Beasiswa. Ya. Tapi kebetulan saya ada unek-unek beda visi lagi. Saya udah capek 3 kuliah. Gitu. Jadi saya terus lulus. Alhamdulillah saya langsung kerja di SMK 1 Karanganyar sebagai teknisi komputer. Saya megang 1 lab di sana. Kerjaan saya itu maintenance komputer tiap harinya di situ. Sampai saya sekitar 1 tahun di situ menimba ilmu. Terus saya pindah lagi di SMP 2 Kebak Kramat sebagai juga teknisi plus tata usaha. Jadi serabutan kerjaan apapun saya jalani bantu di tata usaha, ngetik dan lain sebagainya, fotokopi, perbaikan komputer, semuanya saya jalani. Tapi itu semua saya ikhlas lillahi ta'ala untuk saya jalani, karena dimanapun saya kerja, motivasi saya dimanapun saya kerja, saya harus berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Iya, sampai istri itu protes. Yang lain pulang itu paling maksimal jam 2, saya jam 4 paling minim itu. Ya, sekolah soalnya ya. Iya, ya, biasanya jam 2 udah pulang ya biasanya ya. Iya, saya di situ ya apapun nanti yang beres-beres sama bantu apa itu saya kerjakan di situ. Nah, setelah itu saya sudah mulai punya anak sekitar tahun 2012 saya mikir, dan saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolahan. Saya mengundurkan diri sampai 3 kali. Sama kepala sekolah nggak boleh. Ditahan-tahan terus. Tahan terus. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak harus terus berbangga diri dengan prestasi saya. Yang penting akhirnya kepala sekolah membolehkan saya untuk keluar. Waktu itu terus saya usaha bimbingan belajar. Ya. Bimbingan belajar dan laundry itu bersamaan. Saya bimbingan belajar itu punya kurang lebih 100-an tentor waktu itu. Tentor itu guru ya berarti ya? Pengajarnya ya? Ya, pengajarnya aja 100 orang? Ya. Oh, besar berarti ya. Ada yang basicnya memang dia guru, ada yang masih mahasiswa, tapi mayoritas mahasiswa, dari kampus-kampus sekitaran di Solo Raya. Iya. Saya sewa gedung 2 lantai di daerah
Gembongan Kartosuro. Saya sewa 2 lantai di situ 2 tahun langsung. Nah itu tipikal saya memang single fighter karena saya ngejak beberapa rekan yang expert di situ, ternyata juga beliau sibuk, akhirnya saya. Nah terakhir itu saya tryout di Pondok Asalam. Di Pondok Asalam itu kelas 3 SMP, satu pondok itu membutuhkan 80 tentor dalam waktu 2 minggu. Jadi kurang lebihnya 2 minggu itu mengerjakan tryout plus habis itu pembahasan. Jadi tentor-tentor saya pilih yang terbaik di situ sekitar 80 orang dan saya handle sama asisten saya, admin saya sebenarnya. Admin saya. Terus setelah itu ya dengan izin Allah ada suatu hal dan saya nggak bisa handle beberapa usaha ini, terus bimbelnya saya tutup. Oh, padahal ini usaha pertama ya, usaha yang dirintis pertama. Iya, bisnis yang dirintis pertama bimbel ini ya. Iya, pertama bimbel ini. Sebenarnya ini usaha istri dulu waktu kuliah di Sambi itu, terus kita nikah, terus ya udah yuk kita besarkan. Nah, itu sudah selesai. Terus saya juga usaha laundry. Nah, ini laundry ini berdarah-darah betul ini. Oh gitu. Iya, saya laundry itu, mindset saya usaha apapun, walaupun tempat saya dulu kecil di belakang UMS ini, tepatnya di Mencoraya, itu juga saya buat proposal. Satu hotel di Solo Raya ini saya masuki semua, yang hotel kelas gitu. 1, 2, saya buat proposal sendiri, saya masukkan sendiri, pokoknya saya mobile sendiri. Pede aja gitu ya? Iya. Nggak ngelihat usahanya masih kecil, nggak penting. Terus, ya? Pokoknya kita buat sebagus mungkin kemasan proposalnya sehingga orang melihat itu bahwa ini usaha besar gitu loh. Sambil berproses itu. Nah, dengan izin Allah nggak ada yang nyantol. Terakhir itu setelah 6 bulan nyantol di Hotel Syariah. Sebelum itu saya pegang di Rusunawa mahasiswa. Rusunawa ya, yang 4 lantai itu saya pegang 8 lantai, saya pegang semua. Saya tidur tiap hari nih. Paling cepet itu jam 1 malam. Karena ngerjain laundryan itu. Iya. Dikerjain sendiri berarti masih ya. Sebenarnya ada pegawai 5, cuman kalau dicuci pagi sampai sore itu nggak nuntut waktunya, mesinnya nggak nuntut. Waktu itu mesinnya ada 4 tapi kapasitasnya kan 7 kilo, 8 kilo, jadi nggak muat. Jadi harus diselesaikan malamnya. Nah itu terus kita proses dari jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 udah bangun lagi. Jadi sampai saya tidur itu di tumpuan laundryan itu. Ya. Saya sama istri sempat ini kita sampai kapan kayak gini, tenaga diforsir. Dan saya itu tiap malam nganter ke Rusunawa itu jam 12 malam. Nganter baju bersih? Iya, baju bersih. Dan nanti pulangnya bawa baju kotor. Setinggi nih, motor bronjong segini, depan segini. Masih setang, kanan kiri, cantolan, wes pokoknya semua penuh pokoknya. Wes itu saya jalani itu bertahun-tahun kayak gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Akhirnya setelah itu dikasih job untuk yang di Hotel Syariah Asalam, Hotel Syariah Asalam itu saya enak di situ. Tiap bulannya ada nggak ada kontrak kerjanya sekian gitu. Wah itu wah enak itu lah. Terus akhirnya Rusunawa UMS saya mundurkan diri, lepas. Itu juga ada syarat karena kita berusaha semaksimal mungkin boleh mengundurkan diri asal cari ganti. Cari penggantinya yang minimal mendekati lah kemampuannya lah. Saya cari di situ dapat. Dah saya baru boleh mengundurkan diri. Terus di Hotel Syariah udah tahun 2015. Itu titik awal saya bukan bangkrut ya. Belajar dari nol lagi. Bimbel tutup, laundry sudah nggak menutup untuk operasional. Bukan umpamanya dulu banyak utang saya. Iya. Gitu. Utang ya itu salah satunya, makanya saya terus saya pulang ke tempat bapak ibu dan saya minta doa dan saya minta maaf di situ. Ada salah atau tidak saya minta maaf sama bapak ibu. Saya minta maaf bapak ibu kalau saya ada salah, saya minta maaf, tolong doain saya usaha saya lancar. Nah, waktu itu ditanya sama bapak ibu,
Lah kowe arep usaha apa ngono. Iya. Bimbel tutup, tinggal laundry aja nggak nutup kehidupan sehari-hari aja kurang walaupun besar sebenarnya pemasukannya. Nah, terus akhirnya Bapak punya ide, ya udah. Kebetulan Bapak usaha gebyok barang lawas antik itu sudah lama tahun 99. Nah, waktu itu terus langsung ya udah lanjutin usaha Bapak saja gitu. Saya berpikir belum mengiyakan. Tapi terus habis itu saya pergi ke tempat teman saya dan ini menjadi inspirasi saya sampai detik ini, namanya Kusnadi. Itu rumahnya di Batu Jamus. Batu Jamus Karanganyar deket itu apa kebun teh itu. Ya, saya main di sana. Terus dia bilang, oke, ambil aja gebyok. Ini usaha yang tidak banyak orang ngambil sebenarnya. Nah, saya tertanya, lah ngirimi piye barangnya besar-besar. Wis aku pikir kari, oke. Akhirnya ini trial dan error, maksudnya engko ngirim barang besar nanti gimana solusinya, tak pikir belakangan. Nanti, ya. Sudah itu saya diajari betul di privat sama beliaunya. Teman saya dulu waktu kuliah, waktu main, wes poy temen kental dulu waktu itu satu angkatan kuliah teknik mesin. Nah, akhirnya saya diajari di situ. Dia sudah sukses di situ. Iya. Bergerak di bidang itu juga. Benda bidang fashion. Oh, lain ya. Tapi online dia. Dia basicnya di online, saya diajari. Jadi saya Jumat Sabtu itu nginep sana. Tiap Jumat Sabtu. Saya diajari selama kurang lebih 3 bulan. Nah, saya mulai menghasilkan itu 5 bulan. 5 bulan saya bangun website sendiri, Instagram, Facebook, semua saya diajari di situ. Dan mulailah hasilnya itu setengah 5 bulan. Dan Masya Allah habis itu ledakan yang luar biasa. Maksudnya usaha saya itu hampir di luar nalar. Hutang saya semua sedikit-sedikit lunas. Dan hutang saya ya saya terus kenal, dan hutang saya, pokoknya saya berusaha sama istri, ayo kita tutup, kita jual beberapa aset untuk nutup hutang. Dan saya pengen dari gebyok barang antik lari ke rumah joglo. Karena saya lihat ini potensi besar, saya lari ke situ. Saya nggak punya modal saat itu, tapi saya hanya bisa berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah jalan bahwasanya ya ini penting. Ya kita walaupun nggak punya modal, kita punya Allah, kita minta yang memberikan rezeki pada kita. Saya minta, betul-betul minta. Supaya sholat, dongo, bersedekah. Saya waktu itu punya uang 300.000 di rumah dan nggak ada yang lain. Saya sama istri, ayo kita sedekahkan. Itu waktu itu di TC itu ada rumah tafid yang per meter 300.000, itu tak infakkan semua. Semuanya 300.000. Dan nggak punya uang sama sekali. Wes momone ibaratnya the power of kepepet itu. Wes rande apa-apa, dongone kan iso tenanan itu lah. Sama istri gitu. Dan dengan izin Allah, gebyok udah jalan. Buat nutupi ada penghasilan, kita nutup hutang gitu. Terus waktu itu ada salah satu pelanggan lama di barang antik ngubungi saya, WA sebenarnya. Mas butuh modal enggak? Saya belum pernah ketemu. Beliau kerja di Arab Saudi di minyak. Saya nggak menyebutkan, itu pokoknya luar biasa itu. Butuh modal. Wah, butuh Pak, saya mau usaha ini. Ya, nanti kita bagi ya. Waktu itu 125 juta ditransfer. Tanpa ada jaminan, tanpa ada perjanjian. Nanti bagi hasil terserah gitu. Lah, waktu itu saya bagi hasil 70-30. Saya pelaksana 70, beliaunya 30%. Ya. Berjalan terus, akhirnya nutup semua. Nah, saya habis itu udah nggak ada utang di bank manapun, nggak ada. Selesai semuanya. Dalam waktu nggak ada 1 tahun. Nggak ada 1 tahun. Itu luar biasa. Dan selesai, saya masih curhat lagi sama beliau. Pak, saya ada unek-unek. Apa? Rumah saya itu KPR walaupun syariah, nggak ada denda dan lain sebagainya. Saya nggak punya DP waktu beli rumah itu, syariah betul. Tapi saya pengen lunas itu. Kurang berapa? Waktu itu 97 juta. Besoknya ditransfer lagi segitu. Luar biasa. Tanpa jaminan apapun. Sertifikat, Pak, sertifikat ini sudah keluar, tak ambil di bank, silahkan dibawa. Enggak, bawa aja. Lah, nanti saya ininya gimana untuk mengembalikan dia? Semampunya. Ya, itu saya waktu itu 3 bulan
97 juta itu saya kembalikan. Saya kembalikan ya akhirnya. Ya. Dengan usaha joglo itu, alhamdulillah sampai sekarang saya mulai untuk mendirikan usaha joglo ini saya tekuni ya, barang antik juga, joglo juga. Sebenarnya istri juga punya ini usaha lain tapi saya istri. support ya, support saja. Nah, terus rumah joglo antik sudah bangun dari Jawa Timur sampai Jakarta dan Bandung dan hampir mayoritas di Pulau Jawa. Jadi kalau yang meneruskan usaha orang tua itu sebenarnya hanya gebyok ya, gebyok dan barang antik gitu ya, gebyok ya. Jadi kalau kemudian sekarang yang saya tahu ya berkembang Mas Adi ini ada di joglo antik itu betul-betul murni ya, pengembangannya inovasi ya, dengan ya. Ya. Oke, luar biasa. Jadi saya prinsip saya kalau dalam usaha itu ya saran buat teman-teman yang mau usaha itu, jadi pesaing kita mau usaha apapun pasti ada pesaing. Iya, betul. Kompetitor. Nah, kompetitor itu sudah mau gini loh. Prinsipnya gini, mau bisnisnya sama, caranya sama, produknya sama, ilmunya lebih tinggi, tapi namanya rezeki itu nggak bisa disamakan. Nah, itu saya prinsipnya gitu. Iya. Yang senior saya lebih banyak, tapi saya yakin dengan ketekunan saya belajar. Jadi kalau misalnya pas mendirikan joglo ya saya lihat per partnya saya tulis di buku kecil catatan saya itu saya tulis oh ini. Walaupun saya basicnya bukan di situ, saya wong istilahnya barang kelihatan, saya juga bisa melihat dan bisa bertanya ke siapapun yang kompeten di situ saya tulis. Akhirnya dari situ alhamdulillah sekarang mengarah ke rumah joglo antik yang semi modern, yang ada tempat tidurnya, ada terasnya, ada kamar mandi. Basicnya joglo tapi ini ya, jadi inovasi jalan terus gitu ya, biar jadi konsumen tidak bosan. Saat pesaing kita ibaratnya itu masih begitu-begitu saja, jalan kita sudah berlari lebih cepat, ya. Jadi kita satu step lebih ke depan daripada pesaing-pesaing gitu. Ya, oke Mas Adi, menarik ini. Nanti akan kita lanjutkan perbincangannya, tapi kita istirahat dulu sebentar. Oke, kembali lagi bersama saya di Teras Al-Azhar. Di teras kita bicarakan yang penting, masih bersama dengan Bang Adi. Ya, semakin menarik ini Bang ceritanya ya, menginspirasi sekali perjalanan usaha dari Bang Adi ini, mulai dari merintis usaha laundry tadi ya, kemudian bimbel, kemudian melanjutkan usaha dari orang tua, tapi tidak sekedar melanjutkan, ada inovasi-inovasi yang Bang Adi lakukan sampai akhirnya bisa berkembang gitu. Nah, saya mau flashback dulu ke belakang nih, waktu Bang Adi menyelesaikan pendidikan ini, ya kan, dan bahkan tidak hanya dari satu institusi tadi ya, dari 3 institusi sekaligus. Waktu selesai dari S1 di Fakultas Teknik Mesin ya waktu itu ya. Nah, kalau kebanyakan mahasiswa itu kan begitu selesai kuliah dapat ijazah itu sudah, ini pengalaman pribadi nih Bang, langsung berikutnya itu adalah berburu koran gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin berburu job website yang job seeker dan sebagainya, mencari lowongan pekerjaan, dan pasti mereka punya cita-cita yang tinggi untuk bisa bergabung dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang itu menjadi idaman dari banyak pencari kerja gitu. Nah, waktu itu gitu ya, ketika lulus dari kuliah itu, apakah Bang Adi ini juga punya keinginan yang sama seperti kebanyakan mahasiswa yang lain, teman-teman yang lain ini, atau memang sudah dari awal memang punya keinginan untuk wira swasta wae gitu? Gimana nih Bang Adi? Oke, sebenarnya saya sama seperti kebanyakan orang punya cita-cita waktu itu ya. Makanya inilah terobosan baru sekolahan yang mindset kita akan dididik untuk jadi wirausaha. Mindset saya dulu juga sama, jadi wirausaha, tapi ada tapinya. Saya pengen kerja dulu, kerja di perusahaan tambang atau minyak karena basic saya teknik mesin.
cari modal yang banyak. Salah satu tujuan saya dulu di Chevron juga, di minyak. Sana kan gajinya besar dulu. Tambangan besar-besar gitu ya. Ya, Chevron itu minyak ya besar. Nanti pulang bawa modal, buka usaha. Gitu. Nah, waktu itu setelah saya lulus 2009, saya itu mendaftar ngirim amplop itu nggak terhitung jumlahnya. Banyak. Dari Jakarta, Surabaya, saya tes wawancara sampai wawancara di Surabaya, di salah satu mall di sana wawancara nggak lolos. Di Jakarta, dimanapun sudah saya aplikasikan untuk di UGM juga pernah. UGM itu ada perusahaan yang rekrutmennya rekrutmen melalui di situ, UGM ya di teknik mesin UGM saya di situ nggak lolos juga. Saya terus sempat gini mikir, apa ya aku itu kemampuannya nggak standar atau gimana sampai saya itu kok orang lolos terus nggak lolos terus saya gitu ya. Tapi saya optimis, yakin dengan keputusan Allah atau janji Allah bahwasanya kita sudah berusaha, kok nggak terima pasti ada rencana besar buat saya. Saya gitu aja, udah positive thinking terus, wes saya jalani. Waktu itu saya di SMK 1 Karanganyar, 1 tahun itu gaji saya 450.000. Sebenarnya buat bensin harian itu kurang, nggak cukup. Tapi ya alhamdulillah ada aja, misalnya ada yang perbaikan komputer atau apa, suruh bantu apa dikasih tambahan-tambahan. Dari situlah. Oh berarti di sana itu Wiyata Bakti ya bentuknya? Iya, ya kan betul. SMK 1 kan berarti kan negeri ya, tapi iya, bukan pegawai negeri ya. Oh, oke. Nah itu beralih ke SMA 2, gaji saya pun nggak naik juga, 700.000. Kalau kita mikir itu nggak cukup, beda. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Saya udah nikah waktu di SMP 2 itu, punya anak, makanya saya inisiatif untuk keluar ya di situ lah. Titik baliknya, bahwasanya saya harus memperbaiki ekonomi saya. Ya, jadi mindsetnya saya harus berusaha lebih baik. Itu salah satu karir saya di dunia kerja. Jadi belum sempat ke perusahaan. Belum sempat ya, tapi sebenarnya punya keinginan seperti itu juga. Besar sekali. Maunya kita gitu ya, kerja dulu di perusahaan besar, punya gaji besar, nanti punya modal gitu ya. Terus habis itu pensiun dini usaha gitu ya. Iya, tapi sudah punya cukup modal begitu ya. Ya itu yang banyak dihadapin ya begitu. Tapi faktanya ternyata yang dihadapi tidak berjalan seperti itu ya. Betul. Kemudian memilih untuk mulai usaha gitu. Kendala terbesar apa ketika memulai? Kendala terbesar ya memulai itu sendiri sebenarnya. Oh begitu ya. Ya kendala teman-teman semuanya itu punya planning besar. Wah ini itu set plan-nya gini, nanti penghasilannya ini. Kalau nggak kerja atau nggak dilaksanain, ya nonsense semua. Cuman jadi planning toh. Iya, penting usaha, trial dan error gitu aja. Saya usaha gelar lapak di Manahan pernah, di Taman Pancasila tiap malam minggu pernah. Semua saya jalani semaksimal mungkin. Karena apa? Kayak ibaratnya gini, tahu samurai ya, punya pedang namanya katana. Katana itu menghasilkan pedang yang sangat tajam itu dari banyaknya tempaan. Banyak ditempa, dipukul itu. Nah, sama usaha. Semakin banyak kita diuji sama Allah dan semakin kuatlah usaha kita atau mental kita. Nah, dari situ makanya misalnya saya ada kerjaan di Jakarta, ya udah saya ke sana. Tidur sama tukang itu udah biasa buat saya. Tidur di emperan, di ibaratnya nggak ada atap, saya anggap udah biasa. Walaupun maaf ya, di sisi lain saya bos di situ, tapi saya nggak menganggap saya bos. Saya sama dengan karyawan atau tukang-tukang saya. Mereka juga akhirnya juga seneng gitu loh, nggak membedakan antara ini bos saya, ini enggak, ini sama sekali. Makan kita bareng. Nah disitulah tempaan itu saya alami. Akhirnya misalnya pun hari ini saya di Jogja, nanti ke Solo ya udah biasa. Fisik itu akhirnya juga menyesuaikan dengan dulunya yang sudah saya tempa itu. Oh begitu ya. Jadi belajarnya
dari pengalaman, dari bagaimana menjalankan bisnis. Kan banyak kalau kemarin saya sempat ada ngobrol dengan apa namanya pengusaha juga, dia realnya yang tadi. Jadi dia kerja dulu itu di perusahaan, nanti di perusahaan itu belajar tentang supply chain management, tentang bagaimana ngelola karyawan dan sebagainya, sampai akhirnya punya modal, kemudian memilih resign dan mengembangkan usaha. Nah, jadi dia punya ilmunya dari belajar dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, kalau Bang Adi ini sepertinya trial and error itu dia. Pokoknya jalanin dulu, melakukan salah, oh ternyata gini, oh ternyata begini, oh ternyata begini, belajarnya dari itu ya. Dari itu mengembangkan apa namanya usahanya begitu. Nah, kalau sudah berjalan seperti sekarang ini, Bang Adi kan sekarang ini lebih banyak di itu tadi yang tadi ya joglo ya, rumah joglo sama kebiok antik kayak begitu. Tantangan terbesar untuk era yang sekarang ini apa, Bang? Sebenarnya kalau sekarang itu kita lebih dimudahkan sebenarnya. Jadi dulu itu pelanggan itu harus datang, misalnya Jakarta, saya workshopnya di Solo, dia harus datang ke sini, karena nggak ada media yang mendukung. Contoh joglonya kayak apa sih rumah joglo? Kan nggak ada, kita ngirimnya susah. Dulu belum ada IG, belum ada. Nah, sekarang itu kita dikasih kemudahan. Jadi teman-teman mindsetnya harus dirubah sekarang. Usaha apapun sekarang media sudah mendukung. Ibaratnya misalnya ya, jual omongan saja. Oh, saya punya temen showroom mobil, ya kita akad aja, saya bantu jualkan. Udah fotonya aja mobil kita upload, selesai. Jadi kita bantu. Jadi media itu harusnya sekarang lebih mudah. Ya, alhamdulillah sekarang itu dibantu media yang penyebarannya luar biasa di bukan hanya di Solo, seluruh Indonesia mudah untuk dijangkau. Jadi kalau dulu sebelum tahun 2010 kita masih susah, masih MMC fotonya itu kayak SMS itu loh. MMS itu. Jadi kadang nggak kekirim, kegedean, pulsanya habis karena terlalu besar, fotonya nggak jelas, bulat-bulat. Nah, itu kan kita alami. Tapi sekarang ya ini tantangannya udah beda. Tantangannya udah beda. Tantangannya itu hanya masalah mau nggak mencoba untuk melangkah usaha. Jadi jangan mulu-mulu, ya itu bagus, saya nggak terus mengesampingkan planning planning rencana set plan untuk membuka usaha itu bagus. Tapi yang paling penting itu harus dicoba untuk merealisasikan. Itu yang lebih penting. Saya jadi teringat ada seorang pengusaha yang pernah ditanya gitu ya, pengusahanya yang trik ini pernah ditanya gitu. Usaha apa sih yang sekarang lagi ngetren itu di dalam sebuah seminar ditanya gitu. Beliau dengan enteng menjawab, usaha yang dijalankan, bukan hanya ditanyakan. Dia menjawab seperti itu. Betul yang dijalankan. Oke. Menarik ini Bang kisahnya. Nah, setelah Bang Adi menjalani begitu panjang ya perjalanan bisnis atau usaha yang dijalanin, bergonta-ganti usaha dan sebagainya, begitu. Nah, menurut Bang Adi, mana sih sebenarnya yang lebih berpengaruh gitu ya terhadap kesuksesan seseorang itu dalam dia berbisnis? Apakah itu minat, jadi ketertarikan untuk berbisnis, ataukah bakat gitu? Karena gini, kita sering banget mendengar gitu ya, ketika seseorang itu sudah gagal gitu ya, baru beberapa kali gagal sebenarnya gitu, dia sudah kemudian bilang wah aku enggak bakat gitu. Artinya dia dalam tanda petik menyalahkan bakat, mengkambing hitamkan bakat itu atas kegagalan yang dia lakuin gitu. Artinya dia ngelokro dan sebagainya. Nah, menurut Bang Adi sendiri sebenarnya mana yang lebih berpengaruh nih berdasarkan pengalaman jatuh bangun membangun bisnis ini ya, antara minat dengan bahwa orang itu memang harus punya bakat. Kalau nggak punya bakat bisnis, nggak usah bisnis gitu. Misalnya yang mana ini? Kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke keinginan dulu, tujuan untuk menjadi wirausaha. Itu kita mindset dulu seperti itu. Di minatnya berarti ya. Harus minat dulu. Kita tata dulu. Jadi dalam pikiran kita, wah nek usaha nanti bangkrut piye. Jadi pikiran negatifnya dimunculin dulu. Ketakutan itu.
itu kesampingkan dulu lah. Nek kalau menurut saya untuk pemula ya, pemula untuk usaha, sudah jalani dulu. Dan itu tidak hanya sesuai dengan jurusan. Saya teknik mesin, komputer, ya. Terus ambil keguruan 1 tahun, akta 4. Harusnya ngajar. Kalau enggak jadi mekanik, malah jadi tukang laundry, tukang bimbel loh. Nggak nyambung semua. Tapi inilah apa namanya? Nek menurut saya kita jalani dulu trial dan error tadi. Tapi ya itu dengan catatan usaha apapun jalani dengan sungguh-sungguh ya. Dengan tanggung jawab sungguh-sungguh, pelayanan yang terbaik. Saya juga pernah jualan counter berjalan. Sampai sekarang beberapa customer belum bayar sampai detik ini ya ada. Tapi udah tak ikhlaskan, enggak apa-apa. Itu tak jalani. Jadi ada kesempatan masuk. Kesempatan ini masuk. Nah, kalau lebih bagusnya lagi itu sesuai dengan katakanlah kayak hobi. Itu akan lebih cepat untuk menaikkan bisnis itu. Misalnya saya sendiri dulu sebenarnya punya keinginan atau ketertarikan dengan usaha bapak ini. Saya waktu itu kan dijak lihat barang. Oh ini lo barangnya tak lihat, oh ini bagus ini. Nah itu sebenarnya dalam hati itu sudah ada ketertarikan. Ya. Ternyata setelah semua usaha sudah tutup semua, ternyata Allah kasih jalan ke situ. Endingnya itu loh. Endingnya, saya kan orangnya suka jalan-jalan ya ibaratnya, traveling. Ya ternyata Allah kasih ending yang luar biasa. Usaha yang saya bisa jalan-jalan. Iya. Saya misalnya kemarin ke Bogor, ke Sentul, saya ke lokasi di sana. Makanan favorit sana apa, saya makan di situ, tempat wisata apa ya. Nah disitulah ternyata hikmah yang sudah saya jalani dulu, ibaratnya yang berdarah-darah. Endingnya itu Masya Allah, sekarang saya kerja ibaratnya nginguk sehari 2 hari tak tinggal, semua udah jalan. Iya. Berarti kalau bisa saya simpulkan menurut Bang Adi ini minat itu lebih penting lebih dulu ya. Dia harus punya minat, punya ketertarikan. Nah, kalau masalah bakat itu bisa diasah. Tadi yang dengan trial and error tadi. Jadi nanti bakatnya akan terasa dengan sendirinya. Nah, bakat yang minat yang diulang-ulang itu akan menjadi bakat dengan sendirinya. Orang nggak bakat nih, aku merasa tidak bakat dengan apa misalnya olahraga berkuda misalnya. Tapi ketika dia berlatih terus-menerus setiap hari naik kuda, lama-lama juga dia bisa. Meskipun mungkin kecepatan dalam menguasai bidang itu tidak lebih cepat dengan mereka yang memang berbakat di bidang itu. Tapi artinya bakat itu tidak bisa disalahin. Artinya interest, ketertarikan itu yang lebih membantu untuk percepatan dalam kesuksesan bisnis gitu ya. Ya syukur-syukur sih bidang usahanya sesuai dengan hobi, dengan minat, dengan interestnya tadi itu. Ibaratnya orang kalau pekerjaannya itu sesuai dengan hobinya itu pasti ngejalaninya akan ini ya. Tapi kan tidak semua alam tidak menyediakan semua seperti yang kita harapkan gitu. Kadang-kadang hobi kita ini tapi peluang bisnis yang ada saat itu bukan itu ya. Sikat aja dulu gitu, jalanin aja dulu begitu ya. Untuk ini. Nah, ini sejalan Bang dengan apa yang akan kami bangun di Sekolah Alam Al-Athar ini. Jadi Sekolah Alam ini Sekolah Alam Al-Athar ini adalah Islamic Entrepreneur School. Jadi memang di sekolah ini kita akan lebih membangun karakter dari siswa itu, karakter entrepreneurship-nya begitu ya. Kalau masalah skill, pengetahuan, itu yang bakat itu tadi, skill dan pengetahuan itu bisa dilatih. Nah, biar lebih fokus belajarnya tidak dari trial and error. Kalau trial and error kan harus berdarah-darah dulu. Sebenarnya tidak semua orang siap untuk berdarah-darah. Jadi ini biar tidak harus berdarah-darah, belajarnya di sekolah. Dibimbing oleh instruktur yang para pelaku bisnis yang sudah berpengalaman, yang sudah berdarah-darah. Jadi biarin mentornya aja yang sudah berdarah-darah. Muridnya tidak harus berdarah-darah. Gitu. Tinggal copy paste ibaratnya.
kita ajarin, kita siapin, terutama adalah di sikap mentalnya itu untuk jadi pengusaha, tidak mudah menyerah dan sebagainya. Itu yang akan diraih dari sekolah Alam Al-Azhar, mempersiapkan itu. Begitu Bang Adi, terima kasih banyak. Tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih sekali, banyak sekali insight yang saya terima hari ini ya. Luar biasa dari cerita Pak Jenengan mengelola dan mengembangkan bisnis ya, ini menginspirasi, cukup bagus. Saya tertarik dengan satu hal tadi. Pesaing bisa banyak. Mereka bisa cara kerja bisa sama, bisnis bisa sama, tapi rezeki tidak sama. Nah, itu saya tertarik sekali. Artinya rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah, nggak akan ketuker gitu loh ya. Meskipun pesaingnya podo, bahkan lebih senior, cara kerjanya sama, cara ngiklannya sama, kabeh sama, copy paste ibaratnya. Tapi rezekinya tidak akan tertukar. Gitu. Apa yang menjadi rezeki mereka tidak akan menjadi rezeki kita. Apa yang menjadi rezeki kita tidak akan menjadi rezeki mereka. Ini yang luar biasa. Insight luar biasa sore hari ini. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kembali nanti akan bertemu dengan kita di sekolah Teras Al-Azhar. Di Teras kita bicara yang penting. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.